Oke guys, sekarang kita udah kembali lagi nih dan kita ada bintang tamu yang lagi viral banget sekarang beritanya di mana-mana. Wah, ini dia nih, Dennis Charesta, Dennis Cadel ya. Dennis Charesta, jangan bilang Cadel lagi. Kenapa aku nggak suka, sih? udah nggak terima sekarang. Bukannya lu yang mendeklarasikan nama lo Cadel? Iya, tapi bukan berarti Anda sah ngatain saya Cadel. Oh gitu. Jadi lu sekarang tidak mau dibilang Dennis Cadel lagi Enggak. gitu? Jadi Dennis Charesta sekarang? Iya, pembela Oke. kebenaran dan keadilan. Siap. Prero. Oke, di sini ada Jindan juga. Hai Jindan. Halo, apa kabar? Ini pertama kali kita ketemu ya, tapi aku dengar-dengar sekilas-sekilas tentang beritanya Jindan juga sekarang tuh yang kemarin sempat viral juga ya Jindan ya. Nah mungkin kita banyak mau ngobrol-ngobrolin soal kayak gitu, tapi pertama mungkin ada yang mungkin mau dijelaskan dulu dari pertama bagaimana Dennis tuh bisa kenal sama Jindan awal mulanya. Pertama kenal sama dia, jadi gue undang para dukun-dukun ke podcast gue. Iya, kan jadi kan kita kontekannya pertama gue kontekannya sama pengacara dukun. Dukunnya punya pengacara. Oh, iya. Karena ada kasus apa tuh sebelumnya? Karena mereka semua ngelaporin pesulap merah. Menurut gue mereka semua mau pansos aja sih sebenarnya, karena mereka semua sebenarnya nggak ada masalah menurut gue. Oh gitu. Nah gitu. Nah terus segitu salah satunya di situ ada si Jindan. Oh Jindan ikut di dalam grup Persatuan itu Dukun. sebelumnya. Enggak ikut enggak. Nggak mau ngaku sekarang lu. Tuh, kan. Iya kan dulu kan Di sempat sana. ikut asosiasi dukun kan. Belum pernah gue. Belum pernah jadi dukun, terus lu ngapain di sana? Ente ngapain di sana? Gue ditelepon, katanya. Ente yang kemarin viral Bib katanya. Yuk ikut lagi katanya. Aduh, ntar lu gue pengen gawe dah. Ayo cepetan ikut deh. Udah tuh gue samperin, kirain gue tadi nggak ada bilang podcast ya. Cuman pas disamperin, kamera semua udah di rumah Dennis, sudah video-video semua. Ya iyalah, Betul. kalau juga podcast. Ceplos aja sana udah ngomong. Oh gitu. Gitu. Nah, Terus akhirnya gitu, lu kenal. Ayo kenal dari situ. Kan rame kan? Rame yang nonton rame. Terus dari itu kan ya menurut gue emang yang paling lucu ya dia. Kenapa Dibanding lucunya? dukun-dukun yang lain. Mungkin dukun-dukun yang lain udah Bangkotan. udah tua, manual kali. Dukunnya udah. Bangkotan. Iya, benar juga. Terus habis gitu dia doang yang paling muda, paling lucu gitu buat Karena lo. waktu itu kan dukun-dukun ini kan datang ke podcast gue untuk pembuktian. Pembuktian apa tuh? Pembuktian ilmu-ilmu mereka. Oh, ilmu seperti? Keras. Salah satunya ilmunya air keras. Dia ada ilmu, waktu itu saya ada ilmu air keras dibuktiin. Jadi ada kongko, masukin tangan, ini terus segitu air keras yang ada, nggak kenapa-napa. Nah terus segitu itu menurut gue trik. Nah terus segitu ada juga yang pembuktian dia katanya dia kebal tembak. Oke. Terus segitu tapi mau ditembak nggak mau. Siapa lu ngomong gue? Gua nggak waktu itu nggak mau kan lu ditembak. Kapan gua Gua pernah? nggak mau kan, tapi kan gua sempet tawarin kan yang gua bilang ada anggota ditembak mau nggak? Lu bilang nggak mau kan? Ya, ya, tapi ya. bilang nggak mau nggak? Kata Bilang siapa? nggak mau nggak? Kata siapa gue Nggak, nggak mau? lu bilang waktu itu jangan sekarang nggak? Jangan sekarang. Iya jangan sekarang. Gua Nanti bilang minta sama izin. Gotri. Iya tapi udah ada got ini lu bilang jangan sekarang nggak? Mana ada juga lu gotring. Ada waktu itu yang ngumpet di belakang mana? Tapi kan lu takut kan? Kagak. Takut. Terus Kagak kayak gitu. bisa. Udah ujung dulu. Terus udah gitu. Oke. Yang ketiga, abis itu pembuktian. Kocak juga ya, seru banget ya. Udah gitu yang ketiga pembuktian. Pembuktian katanya kebal jarum. Oke. Dia bilang katanya bisa bikin orang kebal jarum. Karena apa maksudnya kebal jarum? Lu nggak Kebal bisa dijahit jarum. gitu? Iya, nggak bisa jahit. Pakai gimmick. Gimik, kamu ngerti gimik waktu trik. itu. Kebal jarum. Jadi kalau dijahit jeans nggak masuk. Itu jeans ya, agak beda ya Wak ya. Jadi kebal jarum dia bilang gitu. Oke. Terus gue bingung kan, kebal jarum kan yang aku kebal kan mereka. Kenapa yang mau ditusuk kita? Nah, dukun-dukun ini begini. Jadi dia bilang kan mereka yang kebal, tapi yang disuruh ditusuk kita. Kan kita kan yang kebal. Oh gitu, mungkin mau dibikin kebal gitu. Enggak juga, karena mereka nggak berani tusuk, karena mereka tahu mereka nggak kebal. Oh, gitu. Tapi kan ya kurang pintar menurut gue emang. Namanya juga dukun. Nah terus akhirnya lu mengajak Jindan untuk collab bareng sama lo? Nah ya, tadi belum selesai Oh, Sawin oh, sih, oke. tadi Sawin. Terus dari gitu kan dia akhirnya ngajakin bilang katanya dia kebal jarum. Oke. Dites lah ke karyawan Ini gue. waktu sebelum kalian bersatu nih? Belum. Oke. Terus udah gitu Masih berbeda kubu? dia masih di kubu dukun. Mm-mm. Terus udah gitu, emang iya sih. Kalau lu datangnya sana sama siapa? Si Daus. Ya, itu siapa? Pengacara dukun kan? Dia sendiri yang nyebutin kan gue. Ya pengacara dukun kan tapi kan? Gue nggak tahu. Ya tapi kan lu di sana. Terus udah gitu, abis itu kan datang kan, udah gitu pembuktiannya dia jarum ditusukin semua ke karyawan gue, tapi jarumnya dibengkokin ke atas. Jarum pentol. Itu kan kalau emang bisa kebal, tusuknya gini kan? Iya dong. Di sini terus udah gitu nggak bisa masuk kan? Iya kan? Iya begini. Bener kan, lurus, tapi ditusukinnya ke atas sampai dibengkokin pakai
ini loh, gini tusuk, terus dibengkokin pakai jempol. Bengkok Oh, dong. oke. Iya, jadi dengan kekuatan jempol membengkokkan jarum. Oh, Bukan itu lu kebal. lihat sendiri? Oh, iya, itu trik. Ngaku loh. Emang trik. Tuh, sekarang aku kemarin Wah, enggak. lu bisa aja lu ngomong lu. Oke. Gitu. Lalu? Pas enggak itu, ya itu viral, Oke. rame. Oke, jadi akhirnya lu bisa bersatu sama jin dan ini gimana ceritanya? Nah, terus gue telepon lagi tuh pengacara dukun, ya kan? Gue telepon lagi, terus segitu podcast lagi kan rame. Mm-mm. Terus segitu dia nggak ada tapi ganti sama yang jadi WC itu ya. Siapa tuh Anak yang ganti? balap, anak balap. Iya, WC itu, nggak tahu yang kebabacok. Nah, terus segitu dia nggak datang, terus segitu gue telepon lagi, Rep kita podcast ya? Iya. Ayo podcast. Oh enggak kan bikin lu nawarin lagu dulu. Enggak, podcast dulu, habis podcast baru Enggak. lagu. Bikin lu lagu baru podcast. Masa sih? Iya. Podcast dulu kali. Enggak bikin Podcast lagu. dulu kan? Bikin lagu. Podcast dulu bareng Bang Haji. Oh, iya. Terus podcast dulu bareng Bang Haji, abis itu baru bikin lagu. Oh, makan so tau lu. Terus udah gitu podcast dulu, abis itu bikin lagu, terus udah gitu oke, dia langsung bikin 24 jam jadi. Kurang. Oh wow, dari semenjak itu kalian akhirnya gara-gara podcast itu jadi bersatu gitu. Nggak, iya, jadi bikin lagu. Apa yang membuat lo jadi ingin bersatu dengan jin dan? Karena gue ngeliat dia kan dihujat abis ya setelah datang ke podcast gue. Abis-abisan Dihujat apa? dihujat. Dia dikata-katain tukang tipu, palsu, apa Oh, segala macam iya. gitu. Palsu. Habis palsu apa segala macamnya. Gue ngeliat dia kan kayak gue ngeliat gue dulu. Iya, cuman parahan gue sih dihujatnya dulu. Akun dia mah nggak hilang semua, kalau gue mah hilang semua dulu. Punya gue hilang semua sama. IG kan nggak, IG gue yang 14 kali. Oh iya punya lu. 14 akun. Ya udah kalah dah gue dah. TikTok gue yang 4 kali. Iya udah. Iya. Artis-artis sampai bosan promoin IG gue ya. Terus habis gitu aja gue ngeliat dia, terus gitu kan menurut gue juga di belakang kamera dia lucu. Iya. Jadi ya udah, gue bikin lagu, Oh, jadi lu sekarang collab nih bikin lagu bareng. bikin lagu. Oh, oke, lagu tentang Istilah kata. kenapa Lu istilah? mau gue nyanyiin nggak? Coba. Suara gue yang bagus Coba itu. gimana, coba. Jikalau ku sedih, Bisa. kau malah menghilang. Lo bisa ada musiknya aja nggak yang udah diedit gitu suaranya gitu nggak ada? Penontonnya di YouTube masing-masing ya. Ya, kalau bisa sih ya didengar aja, cuman jangan pakai headset ya. Tapi yang mau nonton 1 juta loh. Oh ya, Dalam berapa hari loh? lebih ke suka atau karena penasaran doang? Pujian sih. Oh iya. Beneran yang kali ini, bukan yang kayak dulu kok. Beneran. Bukan yang kayak gila dulu kok. Kali ini udah memuji. Iya, Soalnya tapi kan terus habis gitu akhirnya lu collab untuk bikin lagu bareng. Sekarang berkarir bareng gitu. Iya. Oke. daripada Nah, dia gabung sama dukun, gue bilang mending sama adanya saja. Iya beneran. berkarir bikin lagu gitu Berkarir ya. bikin lagu, bikin Oke. YouTube gitu. Ya, sekarang lu juga bikin YouTube juga. Iya, gue paksa. Baru Podcast. Heeh. Podcast Iya. juga gitu Iya. ya. Iya. Awal mulanya itu viral karena ada masalah dengan pesulap merah. Masalah yang Tadi itu. sih awal sih nggak ada masalah. Jadi begini ceritanya dari awal tuh. Jadi selama permasalahan pesulap merah tuh 4 bulan tuh, saya pusing nih setiap hari ketika saya nyamper ke rumah guru ya kan. Aduh, Beb, pusingnya ana nih pesulap merah katanya. Ngapain sih pusing? Nih lihat nih, nyetingnya begini. Udah tuh nggak aku tanggepin karena buat aku apaan sih ngurusin orang lain, mending ngurus sendiri pribadi. Kalau aku pribadi ya. Udah tuh nggak lama itu memang aku pikir lagi kacau. Aku ngobrol-ngobrol santai, datanglah Firdaus ini. Firdaus datang menawarkan jasa yaitu pengacara ya kan. Nggak usah dibayar nggak apa-apa ya, dia bilang gitu kan. Jadi dibayar nggak sih? Enggak, orang dia sendiri bilang nggak dibayarin nggak apa-apa ya. Udah tuh, aku udah ngobrol berdua. Bang, nanti aku mau Firdaus mana? Udah pusing aku. Serah lu dah mau gimana juga dah. Nah, Firdaus ini nyuruh saya berinter bukti omongan pesulap merah. Kan, oke, saya ke kantor, saya printer. Setelah itu niat saya sih mau nganterin itu doang, namanya printan itu bukti kan, berdua saya. Niatan pengen nganterin doang. Udah nyampe sono, dipaksa suruh ngomong juga gitu, tapi saya nggak ngelaporin. Oke. Ada beberapa yang di print dari si pesulap merah ini bukti itu yang kurang berkenan gitu. Jadi begini ya, yang saya simpulin semuanya tuh. Jadi menurut para praktisi dan dukun-dukun, jadi hendaklah menggunakan kata oknum, jangan menyamaratakan, begitu. Nah, udah beberapa kali sih dinasihatin. Kebetulan juga Bang Haji datang ke tempat beliau,
udah berapa kali nasihatin, saya gunakan kata oknum ini. Kata dia, didiemin aja. Dibiarin aja, sebenarnya kan suka mereka mau ngomong apa. Menurut gue juga yang ngelaporin itu, menurut gue ya mau pansos juga. Masalah- Iya kan ada urusannya sama dia, bener nggak? Nggak, Kenal juga nggak? Siapa yang si pesulap merah? Iya, pesulap merah kenal juga nggak? Tapi kan dia yang pusing duluan. Kenapa? Soal urusan pesulap merah. bukan. Tapi dia nggak kenal. Begini nih, dengerin lu. Jadi ketika pesulap merah nih kayak menyempelekan banget. Contoh nih, kan saya dulu kenal sama gurunya Marcel. Oke. Kenal sama guru Marcel, dan guru Marcel tuh dekat sama guru saya gitu kan. Jadi Marcel tuh contoh dikirimin anti tembak. Oh yang ini jebol, ini enggak, sel katanya. Dikatain gimmick. Nah sekarang logika aja ya kan. Kalau ini saya menyampaikan ya dari mereka semua. Kalau bener tuh gimmick, kok kamu nggak berani? Begitu ya. Kok kamu nggak berani? Nah jadi ketika itu tembak menembak itu, jadi kayak disepelin bener sama dia. Oke lah, saya cut, saya diemin aja. Nah udah berlanjut lama makin menjadi. Contoh, Jadi gimana? Isi chattingan tuh dikirim aja ke Bang Haji tuh, dikirim lagi. Tembak menembak dikirim lagi. Makin menjadi. Dan ketika yang saya dengar ya, di wawancara TV atau apa tuh dia, bilangnya itu mah tembak semua gimmick, trik, ini. Emang iya? Bentar dulu, nggak bisa kita memponis, emang iya. Ya nggak usah juga gue. Nggak usah mau iya. Ya udah, nggak usah susu gue. Jadi pas di masuk, kalau memang itu betul gimmick, kok kita ajak tanding bareng nggak mau. Oke. Ya mau ya, pasti Ya. jadi Ribet pesulap nih, merah. semuanya permasalahan ribet nih. Oke. Ribet. Mau jadi pesulap merah juga nggak mau. Tapi Lalu- pada intinya adalah lu mempercayai adanya spiritualitas atau enggak? Gue emang enggak lah. Menurut gue semua datang ke tempat gue gimmick, termasuk dia. Kalau Mereka gua semua sama gurunya kalau- juga. kalau Lu gua pribadi mempercayai sih, nggak? Percaya gua. Gue termasuk yang percaya karena di dalam agama pun itu disebut berkali-kali ya, ada Iya. berpuluh-puluh kali ya di dalam ajaran agama tentang sihir. Sihir. Karena pada zaman dulu pun sihir itu memang sudah ada Iya. gitu. Jadi kalau lu nggak percaya, sama aja lu tidak mempercaya apa yang ada di. Karena begini. Betul, tapi Iya, gue nggak kan? percaya santet, gitu-gitu nggak percaya. Memang tidak harus dipercaya karena yang Iya. harus lu percaya hanyalah Tuhan yang Iya, Maha betul. Kuasa. Tapi tidak juga bisa memungkiri bahwa hal seperti itu ada gitu. Karena kan memang Allah menciptakan ada manusia, dan selain ada manusia ada makhluk lain yang ada di dunia ini gitu kan. Dan emang tugasnya untuk mencobai manusia gitu. Jadi hal-hal seperti itu tidak bisa kita pungkiri juga menurut pribadi gue. Betul. Dan biasanya tidak gue percayai juga karena gue hanya mempercayai Tuhan gitu. Tapi nggak gue pungkiri juga gitu. Iya, tapi yang kalau misalkan yang menurut gue yang diakuin Marcel adalah benar. Kenapa? Karena dia membuka trik-trik yang contohnya seperti yang katanya orang disantet, disembuhin. Jadi dia bilang katanya misalkan lu nih ke gue dukun misalkan ya, gue bilang lu kena santet. Padahal sakit itu yang Gue lain. pernah merasakan itu sih, jadi gue nggak bisa Iya, bilang jadi- gue nggak percaya ya. Iya, jadi terus Karena tapi gue merasakan sendiri, mungkin karena lu tidak merasakan itu gitu. betul. Terus udah gitu dikeluarin keris dari kepala lu, dan itu kan pakai Nah kalau trik. itu gue nggak tahu ya. Iya. Kalau itu hal-hal yang lebih dari itu gue tidak tahu gitu. Cuman kalau misalnya kayak ada orang yang tiba-tiba sakit di luar nalar, itu gue tahu dan melihat dengan mata kepala gue sendiri gitu. Akibatnya kenapa, penyebabnya kenapa, ya mungkin ada hal-hal seperti itu gitu. Karena pada zaman dulu pun ada ya. Memang udah ada dari zaman dulu kan. Kalau gue sih emang nggak percaya. Nah kalau menurut gua hal-hal seperti kayak makan, ini menurut gua pribadi ya, gue pun tidak nyuruh orang untuk ngikutin pendapat gue, enggak. Cuman menurut gue kalau hal-hal kayak makan beling, misalnya nginjak api atau misalnya apa, itu sepertinya udah menjadi kayak seni ya, Iya, kayak tradisi tradisional. adat dan budaya Indonesia gitu. Maksudnya kayak debus kan, ya kan yang nusuk-nusuk keris gitu kan, atau apa, itu kan jatuhnya kayak ada kuda lumping misalnya. Kuda lumping, Kan ada makan hal-hal, beling. ada yang kayak gitu-gitu kan. Ada. Notabene-nya terkenal dengan ada yang kayak gitu-gitu. Nah jadi kan kayak kalau kayak di Bali juga ada adatnya, misalnya ada upacara yang ada pakai keris-keris gitu kan. Upacara adat. Iya ada Upacara gitu. adat. Ada tuh aku pernah lihat juga, dan menurut aku tuh jadi kayak seni ya. Yang seni yang itu yang bukan dukun menurut gue. Iya, itu bukan gitu. dukun. Yang kita ngomongin kan dukun. Nah, Iya, iya. yang kita ngomongin dukun. Tapi kalau emang kayak gitu kan tradisi, memang gue ada adat budaya. Itu emang ada. Tapi yang kita ngomonginnya adalah dukun yang bilang katanya bisa ngobatin orang, padahal enggak.
berarti- gitu loh, beda, iya. beda. Ini kan Mungkin, kalau yang ini iya, tradisi. Benar-benar. Ini Ada yang beda. benar, ada yang tidak benar. Mungkin Betul. semuanya, tapi kan tidak semua disamaratakan, semuanya tidak benar Betul, gitu kan. gue percaya adanya pengobatan pijit, bukan Iya. pijit plus-plus. Iya, mungkin ada Ada pijit yang plus-plus. bikin besar Iya, ukurannya, ada, ya mungkin ada. Ada Iya. juga yang berhasil ya Ada kan? juga, ya. Ada juga yang tidak berhasil ya kan? Ada juga. Ya karena Nah, semua kembali lagi ke Tuhan kan. Tuhan. Karena emang semua itu pasti kalau orang-orang dengan ilmu sendiri yang mempunyai kelebihan sendiri, mereka juga mintanya ke Allah. Betul, mintanya Pasti. ke Tuhan. Mintanya ke Tuhan dan semua atas dasar kehendak Allah gitu kan. Betul. Kalau mau mengizini atau tidak kan semua sama aja sebenarnya kayak iya, gitu. dan gue ya juga percaya mujizat Tuhan itu nyata. Iya. Jadi dengan doa. Iya. Iya, jadi diminta Atas dengan doa. izin Tuhan kan? Iya, betul. Tapi kalau misalkan mengobati orang dengan cara penipuan, gue bilang gue bisa ini, pakai inilah, pakai apa segala macam, gue gak percaya, dan menurut gue termasuk penipuan. Iya, benar. Dan kalau misalkan ada pun orang yang bisa mengobati orang dengan doa, itu pun tidak akan dikontenin dan tidak akan ditunjukkan sebagai atraksi. Iya, biasanya Gitu. kan makanya tadi gue bilangnya biasanya ada, gue pun percaya dengan hal-hal seperti itu, maksudnya tidak mengimani ya, tapi tidak juga gue berpikir kalau hal seperti itu nggak ada, nggak gitu. Gue sadari itu ada, tapi tidak gue imani. Cuman hal-hal kalau misalnya yang kayak begitu, setahu gue orang-orang itu tidak jor-joran atau tampil di depan Betul, media betul, gitu setuju ya. itu. Mereka kayak lebih menutup diri dan lebih ini kan ya. Dan mereka nggak akan ngomong, gue tuh bisa, Iya, gue tuh bisa, gue tuh bisa, gue tuh harus Bukannya percaya begitu ya? gitu, iya. Kayak gitu, menurut gue. Nah, kalau menurut tanggapan Jindan sendiri bagaimana? Kalau menurut tanggapan saya sih tentang adanya contoh nih dengan ucapan beliau, dukun tuh kalau nipu cabul, ya kan satu. Maksud ini saya ringkus saya semuanya nih ya. Yang cabul berapa persen, yang nipu berapa persen, yang betul berapa persen. Jadi jangan menyamaratakan. Nah, terus yang keduanya, kenapa saya bisa terjun? Tadi saya nggak mau ngapa-ngapain capek-capek kan? Ngapain sih ngurusin orang gitu kan? Cuman ini dari 1000 berapa ratus orang ya kan, kagak ada yang mau ngacung tangan. Udah saya sendiri yang berdiri. Saya sendiri dan saya sendiri yang nyoba. Begitu. Jadi dengan ada ucapan dukun atau apa itu saya tidak masuk di organisasi itu. Dan kedua saya udah bilang dari awal, di sini saya bukan membela dukun, saya membela di mana saya memiliki guru. Gitu. Maksud saya udahlah kata aku. Udah sepuh kan udah duduk aja. Aneh yang maju dari 1000 murid Bang Haji, yang maju saya doang. Oke, gitu ya. Tapi kalau kamu sendiri dengan ilmu-ilmu ilmu-ilmu spiritualitas atau misalnya hal-hal kayak gitu, itu menurut kamu sendiri bagaimana? Saya kalau ilmu dukun maksudnya ilmu goib nih ya, percaya saya adanya hal goib. Karena apa? Sihir gitu. Percaya Allah goib, ya kan? Malaikat goib, surga neraka goib, ya kan? Kalau kita bisa nggak percaya adanya hal goib, berarti kita nggak percaya ada Allah, ya kan? Malaikat. Jadi kalau nggak percaya santet, nggak percaya dari Tuhan gitu. Enggak, kalau itu tidak perlu diiniin, maksudnya Nggak, gue nanya sama dia. oh, Bab santet maksudnya ke bab sihir. Ini gue nanya jawab aja apa enggak? Apa ya? Jawabannya santet Iya. apa ada apa tidak? Jadi Ya? kalau misalkan nggak percaya, tadi kan lu bilang kalau nggak percaya goib, berarti nggak percaya adanya Tuhan, ya kan? Berarti gue tanya sama lu, kalau nggak percaya santet, kalau nggak percaya santet, berarti nggak percaya Balik adanya lagi Tuhan. ke diri pribadi. Gue nanya ke lu, iya apa enggak jawabannya? Balik diri Iya apa pribadi. enggak? Ya, santet itu kan sihir. Hah? Iya, makanya. Sihir Iya. itu kan ada di Memang goib. ada di apa? Al-Quran Goib. ada. Ada Goib, ayatnya. ya. Ada kalau kurang lebih ada 30 ayat ya yang berbicara tentang sihir. Lebih Ya, lebih ya. lebih dari itu. Mungkin aku kan kurang mengerti, mungkin yang lebih Belum, paham namanya- Jindan. Belum dari hadis lain, belum dari wafat, belum banyak lah itu ya. Pada zaman dulu juga memang sudah Iya. ada gitu. Saya jujur terus terang ya, dari permasalahan ini ribet-ribetnya nih gara-gara pengacara. Asli, ribet-ribetnya gara-gara pengacara. Jadi yang orang bukan dukun diomongin dukun, yang dukun dipensiunin. Nah itu. Sama ada yang dipensiunin. Gue ambil bilang gini, udahlah kata gue nggak mau turun-turun lagi kata gue. Kalau cuman begini dong geraknya. Jadi gimana ya? Contoh kayak sekarang lagi viral nih ya, kita ngomongin bab dukun. Cuman ini nyampe ke kerajaan, ke ini, jadi nggak nyambung. Nanti akan lama-lama itu akan menghancurkan perkumpulan dukun tadi. Kasihan ya orang tadi udah bangkit ke ini, malah pengacara sendiri yang jatuhin. Jadi kalau menurut kamu pribadi bagaimana yang harus menjadi jalan gitu? Harusnya di jalan ya. Kita ini kan sebagai warga negara Indonesia nih, ya kan kita tetap harus bersatu. Malulah sama tetangga negara-negara lain. Masa negara Indonesia dijajah sama masyarakat sendiri sih? Satu. Yang keduanya, maksud saya pribadi sih, udahlah, sudahilah permasalahan ini, ya kan nggak usah
diperpanjang lebar, aduh, ngeliatnya udah mual, udah enak ngeliatnya kan. Masih udahlah bersatu, yuk duduk rapat, duduk merapat, nggak usah panjang lebar lagi gitu. Masa-masa tutup semuanya. Jadi kalau udah bersatu dan duduk rapat, apa yang mau dibicarakan gitu? Hah? Tahu? Iya makanya kalau mau bersatu mau duduk rapat nih jangan lupa telepon gue mau kontenin. Jadi ini dikit ya, nih gue jelasin dikit ya. Jadi ada salah satu tabib ngobrol sama gue. Nelfonnya sih baru-baruan sama gue nelfonnya. Itu pun melewati teman saya sih. Nelfon, duh, Bib ini tempat praktek sekarang sepi. Emang Rukia masih jalan? Masih dari sekarang. Udah tua banget orangnya. Emang gara-gara apa? Jadi Rukia dan lain-lain disematkan dengan kata-kata dukun dan lain-lain. Jadilah hendaklah mengangkat oknum itu dari orang tua loh. Pakai penggaris dong kalau penggaris itu ada. Pakai penggaris dong makanya kalau penggaris itu ada. Masa dukun nggak punya penggaris? Karena kenapa tidak bisa segala sesuatu itu setahu gue ada mungkin ya, ada bidang-bidangnya ya. Ya kalau penggaris lah, ngapain teleponnya ke Jindan? Soalnya gini, ada ini juga deh, gue nggak bisa ngucapin siapa ya, cuman maksudnya orang terdekat, gue sangat dekat sekali gitu ya. Dia tuh adalah, jadi dia itu pernah sakit yang agak aneh gitu ya, bahkan dibawa ke rumah sakit tuh nggak ada dokter yang bisa mendiagnosa dia sakit apa gitu. Karena itu kulitnya semuanya tiba-tiba kayak melepuh dan kebakar. Iya, tiba-tiba nggak tahu kenapa itu kulitnya dia tuh kayak nggak kenapa-napa, tiba-tiba itu kegroek semuanya sampai daging-dagingnya kelihatan. Tapi dia nggak kenapa dan dia suka kesurupan sehari itu bisa 8 kali kesurupan. Tapi kalau kulit kayak gitu gue pernah lihat tuh kulit gue bekas. Nggak beda bersisnya beda. Ini udah bersih, ini udah bersih. Itu gue waktu itu lihat kan kayak bekas putih-putih gitu. Dulu semuanya kebuka. Dia sekarang nggak ada bekasnya sama sekali. Nah, bukan dari daging itu dulu gue kena autoimun. Oh enggak. Tapi ini maksudnya gini kan, maksudnya kan dia orang berkemampuan cukup ya dan berpendidikan sangat tinggi juga gitu kan. Pastinya dia juga tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Dia pasti ke dokter sudah sampai ke luar negeri gitu kan. Cuman ya itu nggak ada yang dikasih krim tapi mungkin dipikirnya karena awal mulanya ya diagnosanya karena kulit kering gitu, akhirnya kaklopek, akhirnya apa mungkin ya yang standar seperti itu gitu, tapi itu terjadi dan gue lihat dengan mata kepala gue sendiri yang kayak what, gue awal mulanya juga kayak coba ke dokter lain, ayo kita ke dokter lain, tapi semuanya apa ya ini ya? Tapi ini pernah juga gue akhirnya ya dermatitis kulit ya pokoknya sesuatu hal yang berbau dengan kulit, tapi bukan autoimun. Kalau gue waktu itu gue butuh berapa tahun ya, butuh 5 tahun sembuhnya dengan didoain agama, dia berdoa, sholat, berdoa minta kepada Tuhan imannya. Kan? Ya emang Tuhan kan bunyi itu nyata, tapi dukun itu nggak nyata. Ditemukan ada sesuatu hal yang berbeda di rumahnya gitu. Apa itu? Di tanahnya ada apa? Kain kapan? Iya. Kain kapan? Yang kayak gitu-gitu. Di tanahnya dari itu gue wah. Kain kapan tuh kayak gimana? Ini kenapa ada kayak gini? Ditanam orang. Nah itu gue di situ gue oke, fine. Kita harus mendekatkan diri sama Tuhan, menguatkan iman, harus rajin sholat, rajin ibadah. Pagar. Ternyata itu ada gitu. Tapi gue setuju kalau kita semua harus mendekatkan diri sama Tuhan. Itu penting dalam apapun, dalam realita maupun kehidupan sehari-hari. Ya. Dan ada ini sih ya, ada apa namanya, ada orang terdekat gue juga, ada 2 sih masalahnya. Ada lah. Ya kan gue nggak mungkin mengucapkan siapa atau bagaimana gitu kan. Ya kalau gue ceritain nanti ketahuan. Ada yang sampai sakitnya udah sampai puluhan tahun, sakitnya itu dioperasi nggak bisa, di USG nggak ada apa-apa. Ya dilihat di ronsen kayak di dalamnya tuh nggak ada apa-apa, tapi bentukannya kenapa-napa gitu. Iya, bentukannya apanya? Aduh, susah deh, ntar kalau off the record gue cerita. Iya, nanti ya gue cerita ya. Terus gitu. Dan itu ditemukan lagi di rumahnya ada sesuatu ternyata. Rumahnya? Iya. Nanti cerita ya, abis off record ya. Iya. Nah, terus gitu Jadi sih. kalau kayak begitu menurut lu gimana tuh Jindan? Kalau secara pribadi itu ada yang dialamin udah 2020 masih baru ini. Jadi ada yang datang. Ya artis, ada yang datang. Siapa sih? Ada aja, nyambung ceritanya, punya kakak. Dan ada artis yang ditemuin di belakang rumahnya kain kafan. Oh iya, dia di halaman depan rumahnya. Udah tahu dah intinya. Oh bukan orang yang berbeda karena dia bukan artis. Hah? Bukan. Dukun Jadi, itu dukun cocok lagi. Bukan namanya
gue ngelihat langsung tuh orang jadi bersih bernanah, cuma luka dalam. Kena. Dan itu satu badan ya. Barang itu gue tahu, barang itu. Ada ya kayak gitu ya, gue tuh Ada. kayak Rupa-rupa saat itu ada yang ngirim pakai ular, rupa-rupa. ya Tuhan, tahu ya. makanya kita harus bisa mendekatkan Ya, diri itu sama pagar itu, Tuhan. pagar itu. Sholat, Pagar itu sholat. berdoa, Sholat. sedekah, berbuat baik, ya pokoknya jangan ada Betul. dendam, jangan ada ini gitu. Santet Itu ujian sih. duit ada nggak ya? Itu kalau Juga diizinin. pengen kalau ada. Izin sama Tuhan. Nah, terus Tapi gitu kenapa hal itu bisa terjadi gitu? Ya mungkin nih, kalau misalnya nih satu, saya kesel sama Bu Denis misalkan ya, kesel sama Denis misalnya. Terus saya kirimin santet Tapi misalnya. tidak semuanya berhasil kan? Ada gagal, tergantung. Kalau yang saya tahu ya, malahan yang orang sering parno, sering takutan itu yang paling gampang. Tapi orang yang kuat agama itu paling susah. Tuh, yang orang percaya hal goib segala itu yang paling gampang. nyari stres gitu. Iya, pokoknya lagi stres nih, pokoknya yang percaya hal goib deh, benar. Yang penting kita tidak perlu mengamini dan mengimani, yang penting Iyalah. tahu aja kalau hal itu Iya, ada, tapi ada. tidak perlu diamini dan diimani juga gitu. Yang penting tetap mendekatkan diri kita sama Tuhan, jangan jahat sama orang gitu ya kan. Nah, terus menurut lu sendiri gimana? Lu nggak pernah melihat hal-hal seperti itu yang Kalau terjadi? gua, Atau selalu punya sisi, kadang ada orang yang mungkin, kan yang kita tahu ya, yang gua tahu, hal-hal spirit itu kan bukan cuman hanya di Indonesia aja loh yang Iya. ada kayak gitu. Bahkan di luar negeri, di Eropa, di Amerika pun ada. Iya, setan, Ada. apa segala macam. Ada Nah, kayak exorcism kayak gitu, iya, ada penyembahan gitu terjadi. setan, gitu-gitu ada, emang ada. Nah, tapi di Sihir kan? iya, di dalam diri gue memang tidak mau mempercayai. Tidak mengimani dan mengamini gitu Iya, ya. betul, dan Ah. tidak mempercayai sama sekali gitu. Apalagi yang dikontenin, yang di aslinya Yang itu tidak terlalu mempercayai. menggembor-gemborkan ini loh, Iya, gitu. apalagi yang orang yang ngomong gue bisa nih. Karena yang setahu gue orang yang benar-benar bisa itu Diem. pasti diam. Logikanya di situ. Terus udah gitu, kalau misalkan ada pun gue orangnya batu. Karena menurut gue itu hal yang tidak benar, hal yang tidak baik. Tuh, gue percaya sama Tuhan cukup. Iya benar. Gitu, benar. Dan gue percaya mujizat itu nyata. Iya. Mujizat itu nyata. Orang dari mau mati, kalau Tuhan bilang sembuh, Iya. itu akan sembuh. Gue Apapun percaya. kuasa Tuhan ya. Kuasa Tuhan tuh nyata, tapi bukan dengan kuasa dukun. Gue gak percaya dengan dukun sama sekali. Ya, ya nggak perlu Manusia. dipercaya, cukup percaya aja. Itu kan dukun juga kan cuma manusia Iya, ya. Betul, betul, Kita percayanya betul. ke Tuhan. Aku percayain Tuhan, itu Ya. nyata. Oke, sekarang kita mau ada surprise buat Denis. Iya, Datengin pasti. dukun se-Indonesia. Happy birthday, Denis. Happy Thank you, birthday, Charlie. Denis. Waduh, ini Happy di Give Jin, oh enggak? Happy birthday. Nyanyi dong lo. Ada orang nyanyiin diri sendiri. Happy birthday to Denis. Thank you, Selin. Wishnya apa? Oh iya, tuh dulu. Amin. Thank you. Boleh tahu nggak sih wishnya apa? Semoga tahun ini DP rumah di Sanapati ya. Amin. Terus Kita dapat aminin. jodoh yang baik. Amin. Amin. Terus segitu kita semua sukses dan sehat selalu. Itu yang Amin. penting. Amin. Tapi ciri-ciri Terus- jodoh nih pengen seperti apa sih? Kaya, royal, Sojet. punya private jet, punya gedung, punya semuanya. Terus Itu gitu hitungannya sayang harus gue. masuk ya? Hitungannya masuknya bukan ke dia tapi masuk ke gue. Terus udah gitu terus memuaskan dia dalam segala hal ya. Rido itu aduh sama Dinar aja bulak balik puyeng ya kayaknya ya. Dia aja masih mencari jati diri, gue mencarinya yang sudah pasti. Iya, gitu iya, ya kan? iya, Karena iya. gue sudah tahu pasti apa yang gue mau. Gitu, didoain. Gue sharing thank you semuanya ya. Kayak ini ulang tahun keberapa sih Denis hari ini? Ya perasaan gue sih 17 lah. Ya, ya perasaannya aja ya, nggak apa-apa ya, kita aminin aja sama-sama biar Luket selalu 17 tahun terus ya. Amin. Bahagia terus Denis, Thank semoga you, semua yang Sally. diinginkan dan Amin. dicita-citakan Thank yang you. tercapai. Mwah. Ya, menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Kok jauh lebih baik sih? Ya kan Emang nggak baik? terus menjadi yang lebih Oh, iya, baik. benar, Iya kan? benar. Kita jangan terlalu merasa puas dengan diri kita sendiri Betul. karena akan ada yang lebih baik dari kita dan setiap saat harus bisa evaluasi lagi gitu Betul. kan, jadi lebih baik lagi gitu. Amin. Oke, terima kasih Denis, terima kasih udah Makasih mampir kesini. kuenya, Selamat ulang tahun ini, Selin. kuenya boleh dipotongin, boleh dibagi-bagi ke saya juga mau Iya, mau ya? Jindan, Oke. terima kasih Oh, iya, Jindan, mau. terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan salah-salah ucap ya, karena kita juga nggak terlepas dari cuman manusia biasa. Dan see you next week.